Welcome to my channel. Kembali lagi di Sarana Edukasi. Buat video kali ini, yang akan kita bahas adalah mesin penghancur kertas dari Kozur dengan tipe KS 7500. Di sini yang akan kita bahas pertama adalah dari spesifikasinya dulu ya. Buat penghancur kertas ini, kemampuannya itu bisa menghancurkan kertas, bisa buat CD, bisa buat paperclip, bisa juga staples ya. Dan tidak boleh untuk menghancurkan seperti continuous foam, stiker, kartun tebal, kertas laminating, dan juga kertas basah. Buat tampilan dari mesinnya sendiri bisa dilihat di sini. Ini kemampuan tongnya lumayan besar ya. Buat kapasitas tongnya itu sampai 24 liter dengan ukuran bodi yang lumayan besar ya. Di sini ukurannya itu 365 kali 265 kali 555 mm dengan berat kurang lebihnya 13 kilo. Bisa dilihat di sini buat tampilan bagian atasnya. Ini ada slot buat masukin kertasnya. Dan ini buat slot CD ataupun kartu kreditnya bisa ya. Nah, di sini buat tombolnya. Yang pertama ada di bagian samping ya. Tombol on off-nya tinggal dipencet aja. Terus buat bagian depannya ini ada tombol fungsi I, O, dan R. Yang I ini buat masukin CD ataupun kartu kredit. Fungsi kartu kredit dan CD. Kalau ke O itu udah otomatis ya. Ke otomatis. Kalau yang R artinya fungsi mundur. Dan buat tombol R sendiri ini tuh nggak bisa sekali klik ya. Ini wajib banget ditekan yang lama buat penggunaannya. Nih seperti ini. Dan untuk penggunaan di R ini bisa banget buat kalau misalkan tiba-tiba si kertasnya itu nyangkut, itu bisa ngebersihinnya pakai tombol R ya. Bisa memancing kertas agar bisa masuk kembali. Jadi biar si penghancuran kertasnya itu berjalan dengan normal lagi, seperti itu. Dan ini ada 3 tampilan lampu indikatornya ya. Buat lebar penampang kertas masuknya ini panjangnya itu 23 cm. Dan buat tampilannya ini posisinya landai ya. Jadi si kertasnya itu tidak langsung terkena ke mata pisau sehingga dia lebih high security. Maksimal masuk kertas buat ukuran F4 aja ya. Dan ini juga kapasitas kertas sekali masuknya itu adalah 11 lembar. Dengan tipe hasil potongan itu adalah cross cut, ukurannya itu 4 kali 50 mm. Seperti di awal yang kita jelaskan, buat ukuran tongnya itu lumayan besar ya. Ini tongnya itu sistemnya sistem tarik. Ini tinggal ditarik aja. Tuh, gampang banget ya cara keluarin tongnya. Ini kapasitasnya itu 24 liter. Bisa 24 liter. Cara tutupnya juga gampang banget, tinggal didorong aja. Selanjutnya ini juga udah dilengkapi sama 4 roda di bagian bawahnya. Ini rodanya roda aktif, bisa banget digeser-geser atau diputar-putar. Jadi kalau misalkan mau dibawa kemana-mana nih, mau ditaruh kemana-mana, ini udah gampang banget cara bawanya ya. Gak berat sama sekali, tinggal digeserin aja. Dan ini di bagian belakangnya, ini ada kabelnya. Ini tuh udah yang otomatis ya. Ini yang bukan manual. Udah tinggal dicolokin aja ke listrik dengan wattnya itu cuman 100 watt aja. Konsumsi dayanya cuman 100 watt aja. Oke, kita langsung aja cobain ya. Di sini udah dicolokin ke stop kontak. Lalu yang akan kita lakuin adalah buat tombolnya kita nyalain dulu on off-nya nih bagian samping ya. On off-nya dinyalain, udah nyala. Kita lihat di depannya, ini emang indikatornya belum nyala ya, karena posisi masih di O. Kita pindah ke yang I. Nah, dia nyala ya. Kalau udah nyala seperti itu, tinggal kita masukin buat kertasnya. Ini ada kertas yang nggak terpakai, tinggal kita masukin aja.
Seperti tadi yang kita jelasin, ukuran kertasnya maksimal adalah ukuran F4 ya. Sekali masuknya adalah 11 lembar. Buat suaranya, di sini suaranya sangat-sangat senyap sekali ya. Sangat halus banget loh, nggak bikin berisik. Maksimalnya adalah 11 lembar. Kita coba ya 11 lembar. Kita di sini ada sampel yang ukurannya kecil, tapi kita coba buat yang 11 lembarnya. Bisa ya? Oke, atau kalian mau masukin buat kartu kredit ataupun CD-nya boleh di slot bagian atasnya. Kalau udah, kita mau coba ke yang tombol R-nya. Caranya adalah, pertama, misalkan kalian mengalami kertas nyangkut atau tiba-tiba mati, tapi keadaan kertas masih ada di dalam. Kita coba. Caranya, ini di posisi I, kita masukkan setengah, nanti kita stop ke yang tombol O, lalu kita tarik kertasnya ke atas ke tombol R. Kita coba. Kita tahan. Oke. Lalu kita ke tombol R. Tombol R-nya harus ditekan terus-menerus ya. Ini tombolnya bukan yang satu kali klik. Hasilnya seperti ini. Kita coba buat yang slot CD ataupun kartu kredit ya. Berhubung di sini kita nggak ada sampel kayak kartu kreditnya, kita coba pakai sampel kertasnya aja nggak apa-apa. Ini fungsi utamanya buat CD ataupun kertas ya. Ini cuma contohnya aja. Kita coba masukkan. Ini sama ya, buat kualitas suaranya ini nggak bising sama sekali. Dan nanti kita coba lihat buat hasil potongannya. Selesai penghancuran kertas, kita langsung coba lihat hasilnya yuk. Nah, ini dimatiin dulu ke tombol off ya. Kita coba buka. Cara bukanya tinggal ditarik aja. Nah, di sini bisa dilihat. Oke, nih hasilnya ya. Yang ini buat yang potongan penghancur kertasnya. Ini ukurannya itu ukuran crosscut 4 kali 50 mm. Bisa dilihat di sini ukurannya nggak begitu kecil ya, tapi panjang-panjang. Dan kalau buat penghancuran CD-nya di sini yang kita coba tadi pakai kertas, ini ukurannya segini ya. Ukurannya lumayan besar. Oh iya, aku di sini mau kasih tahu buat kalian kalau mesin kalian itu tiba-tiba mati, itu karena si mesinnya itu punya sensor otomatis. Jadi kalau mati itu bukan karena kerusakan di mesinnya ya, tapi karena memang mesin itu punya fitur sensor otomatis. Di antaranya di sini ada sensor otomatis buat tong penuh. Jadi misalkan penyimpanan buat tongnya itu udah melebihi batas, ini adalah 24 liter, udah penuh, dia otomatis akan berhenti, mesinnya akan mati sendiri ya. Yang perlu kalian lakuin adalah cukup buang si isi kertasnya aja. Selanjutnya, kita di sini ada sensor paper jam atau kertas nyangkut atau kertas macet. Jadi misalkan dalam pemakaian tiba-tiba si kertasnya itu macet, kertasnya nyangkut dalam sensor, dia akan otomatis berhenti, dia akan otomatis mati sendiri. Kalian cukup atur buat si tombolnya aja nih. Atur aja tombolnya seperti tadi, jadi itu dipancing buat si kertasnya biar naik lagi. Caranya gimana? Tekan tombol buat yang R. Itu fungsinya buat naikin kertas lagi ya. Selanjutnya, ada sensor overhead atau sensor panas otomatis. Jadi misalkan pemakaian udah cukup lama dan mesin udah panas, dia akan otomatis berhenti sendiri. Dan untuk pemakaian secara menerus, itu adalah 3 menit. Dan untuk off-nya, waktu off-nya itu adalah 20 menit. Itu caranya buat mengatasi kendala tersebut ya. Cukup didiamkan aja selama 20 menit, baru nanti bisa dipakai kembali. Dan yang terakhir adalah sensor tong terbuka. Yang dimaksud sensor tong terbuka adalah, jadi misalkan si tongnya ini
posisinya itu belum tertutup secara sempurna, dia otomatis nggak bakalan bisa nyala, nggak bakalan bisa buat ngehancurin kertas ya, nggak bakalan bisa digunain. Caranya gimana? Cukup ditutup dengan rapat aja. Harus dengan rapat ya, harus benar-benar terpasang dengan sempurna buat tongnya. Oke, sudah cukup buat penjelasan kali ini. Buat kalian yang merasa kebingungan buat cara pemakaian, pengoperasian atau perawatannya, kalian bisa cek di buku panduannya. Ini udah dilengkapi sama buku panduan. Dilengkapi sama buku panduan dan juga garansi. Ini merupakan garansi resmi 1 tahun ya. Atau kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat di like videonya dan juga di subscribe ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di lain video. Bye-bye.